Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar teknik-teknik hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Di video kali ini saya akan mengupas singkat tentang tips bagaimana jika Anda mengalami hal-hal seperti yang Anda sudah baca di judul saya, di thumbnail saya, tentang bagaimana mengatasi rasa takut yang berhubungan dengan adanya rasa seperti sulit bernafas ketika berada di ruang sempit seperti itu. Hal ini dialami beberapa klien saya dan saya bisa menyimpulkan bahwa beberapa hal sebetulnya menjadi penyebab yang menjadikan seseorang bisa merasakan ada suatu hal yang tidak wajar sebetulnya, takut dengan ruangan sempit dan rasanya sesak. Bagi orang yang normal mungkin mengatakan hal itu aneh, namun ya begitulah keadaannya bagi seseorang yang mungkin mengalami sesuatu yang ada dalam pikirannya, sehingga ketika masuk ke dalam sebuah ruangan yang menurut mereka sempit atau tidak nyaman, langsung sepertinya ingin cepat-cepat keluar dan tidak bisa bernafas seperti itu. Nah, sebenarnya apa penyebabnya? Seperti yang sudah saya katakan di beberapa video saya, bahwa kita hari ini adalah merupakan produk dari apa yang sudah kita pikirkan di masa lalu. Dalam beberapa kasus saya menemukan ada hubungan antara ketakutan atau kecemasan yang tidak jelas ini dengan kehidupan di masa lalu. Salah satunya adalah seperti kehidupan yang berubah seperti itu. Ada beberapa klien yang menyatakan bahwa kehidupan mereka yang dulu merasakan mungkin tidak seperti saat ini, bisa lebih baik lagi, maksud saya dalam kondisi saat sekarang ini. Dulu hidupnya sungguh memprihatinkan seperti itu, dan ada kekhawatiran bahwa hidupnya akan berubah lagi seperti dahulu kala, sehingga dalam kesehariannya merasa seperti ada rasa was-was yang muncul setiap saat. Dan ketika ada suatu hal, misalkan ya mungkin beberapa waktu lalu ada PHK massal dikarenakan corona, hal itu membuatnya jadi was-was. Nanti bagaimana dengan situasi kondisi keluarga kami, mungkin pasangannya apakah masih bisa bekerja atau tidak. Hal itu tidak tanpa disadari menyebabkan munculnya rasa yang tidak jelas tersebut, dan akhirnya nah ini menjadi bibit-bibit dari kecemasan-kecemasan yang tidak jelas. Bisa jadi saat ini yang kita bahas adalah kecemasan atau ketakutan dengan ruangan sempit dan menyebabkan sesak nafas seperti itu. Jadi kehidupan yang berubah menjadikan seseorang bisa terkena sesuatu hal yang tadi, ketakutan tidak jelas tersebut. Yang kedua, harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Terlalu banyak harapan dalam hal ini, seperti berharap sesuatu akan seperti yang diharapkan, tapi kenyataannya tidak, dan itu sudah dirasakan, boleh dikatakan diinginkan, dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menjadi kecewa, dan ini pun menjadikan rasa yang tidak nyaman tersebut muncul dalam diri seseorang. Selanjutnya adalah berpikir terlalu fokus atas sesuatu hal dipikirkan, sesuatu hal terlalu didramatisir, sehingga hal-hal apapun sekecil apapun menjadi permasalahan. Dan tentu jika Anda bertanya bagaimana solusinya, adalah bagaimana setiap apapun yang terjadi dalam hidup, boleh dikatakan barometernya adalah 0. Saya selalu mengatakan 0, artinya bahwa tidak terlalu up, angka 1, 2, 3, atau tidak terlalu minus 1, 2, 3, 4. Kondisikan sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan permasalahan hidup dalam kondisi 0. Atau boleh dikatakan biasa-biasa saja, tidak terlalu up, tidak terlalu down. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, misalkan hal-hal yang membahagiakan, ya usahakan tidak terlalu up, tidak terlalu berbahagia, tapi biasa-biasa saja, karena suatu saat nanti bisa berubah menjadi minus seperti itu. Nah, melatih diri pikiran seperti ini akan membuat kondisi Anda lebih stabil. Oleh karena itu, jika ada masalah-masalah di masa lalu yang Anda rasakan masih berdampak pada saat ini, silakan Anda rilis, Anda komunikasikan dengan diri Anda sendiri dengan cara memberikan sugesti bahwa ya sesuatu yang dulu itu adalah dulu, yang sekarang adalah sekarang, dan Anda harus fokus dengan masa sekarang, misalkan seperti itu. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Yang selanjutnya adalah selalu melakukan relaksasi pikiran dengan cara mensugesti hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Bisa jadi apa yang Anda lakukan hari ini ya tidak sesuai apa yang Anda harapkan, namun tetaplah optimis, tetaplah semangat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, poin-poin itu bisa Anda lakukan sehingga membuat Anda lebih tenang lagi. Ketika Anda sudah tenang, sudah melatih diri Anda seperti itu, bisa lebih baik lagi. Saya percaya ketakutan-ketakutan yang tidak jelas seperti yang saya katakan di awal tadi, insya Allah akan lebih baik lagi. So, tetaplah berlatih, tetaplah untuk selalu berpikir positif. Perubahan-perubahan itu lambat laun akan terjadi.
Jika Anda ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya karena kita bisa banyak belajar di channel saya ini. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.